Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshe mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma semuanya yang berbahagia pada hari ini, kesempatan kali ini Hoshe akan berbagi dengan umat sedharma semuanya mengenai sebuah tema, yaitu sebuah jembatan. Dari kata jembatan ini tentu umat sedharma semuanya mengetahui jembatan itu ada berbagai macam jenis jembatan dan banyak sekali. Mungkin sebagian besar kita semua sudah mengetahuinya. Jembatan untuk orang menyeberang, untuk kendaraan menyeberang, jembatan untuk transportasi, jembatan penghubung dari satu tempat ke tempat lain, dan lain-lainnya. Lalu manfaat dari jembatan sendiri tentu untuk memudahkan dan dengan aman bagi pemakainya untuk menyeberang atau berpindah ke tempat yang dituju. Lalu, pada wadah ketuhanan, merupakan jembatan bagi umat manusia agar bisa terhubung dengan nirwana. Ini salah satu dari jembatan juga. Buddha Jigong pernah berkata, umat kewihara ada faedahnya. Tidak peduli mereka memahami atau tidak memahami dharma yang disampaikan, namun mereka telah memulai menanam bibit yang baik. Perlahan-lahan mulai merubah ke arah yang lebih baik. Perlahan-lahan mereka mulai menghilangkan kebodohan batin, serta memancarkan kearifan. Kenapa kita sering mendengar para pendahulu sering bilang, Fokuang Pu Zhao. Kita sering pulang ke wadah ketuhanan akan mendapatkan sinyal pancaran dari para Buddha. Inilah maksud dari perkataan tersebut. Bapak Guru Suci Secun Notaren pernah berpesan, datang ke wadah ketuhanan bukan bertujuan untuk meramaikan saja, juga bukan untuk hanya mendapat hidangan. Datang ke wadah ketuhanan tentu harus dengan hati yang tulus untuk menuaikan ikrar masing-masing. Bila hanya datang saja namun tidak melaksanakan, bagaimana bisa ada hasilnya? Di dalam wadah ketuhanan ada yang disebut sebagai pembawa dan penjamin, atau kita sering dengar sebagai imbaoshi. Pembawa dan penjamin merupakan jembatan penghubung antara umat dengan wadah ketuhanan. Sebagai imbaoshi, pembawa dan penjamin, sebagian dari kita semua mungkin sudah ada yang pernah menjadi pembawa dan penjamin. Ibaratnya kita membawa orang untuk memohon jalan ketuhanan atau membimbing mereka. Atau di atas kita ada kita punya pembawa dan penjamin kita. Sebagai imbaoshi atau pembawa dan atau penjamin, membina bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, namun juga mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mendukung para umat lainnya. Tentunya dalam ikrar janji imbaoshi atau pembawa dan atau penjamin juga bersaksi bahwa pemohon tao adalah orang yang memiliki hati yang tulus untuk beribadah, serta juga berjanji akan mendukung dan membina pemohon tao ini agar bisa baik-baik untuk membina diri. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban menjadi jembatan yang baik ini? Penghubung yang baik ini. Yang pertama, di dalam wadah ketuhanan kita sering mendengar dalam Seu Tiao Fo Gui 15 peraturan suci, di antaranya ada ketiga hal ini. Yang pertama, Chun Qian Ti Hou, menghormati pendahulu dan mengayomi junior. Yang kedua, Ziren Fu Qi, memikul tanggung jawab. Yang ketiga, Qian Gong He Ai, bersikap hormat, rendah hati, dan ramah. Kita melihat dahulu dari yang pertama, yaitu Chun Qian Ti Hou.
Dalam kata zunqian bermakna kita menghormati para pendahulu. Menghormati mereka ada membina diri serta memiliki kebenaran tao yang ada pada diri mereka. Lalu dalam kata tiho, yaitu mengayomi junior, membimbing serta mengingatkan mereka agar membina diri dengan baik-baik. Buddha Jigong pernah berkata, tatakan talenan untuk membantu memantapkan pondasi dasar. Lalu, palu mengekspresikan inovasi kita. Seumpamanya, biasanya kita menggunakan talenan untuk tatakan kita dalam kita beraktivitas mungkin seperti mengetuk atau memotong dan lain-lainnya. Tatakan talenan tersebut itu seperti sebuah pondasi dasar yang kuat, membantu, menyangga. Lalu yang di tangan kita seperti mungkin palu atau mungkin pisau dan sejenisnya, itu sudah melihat bagaimana kita mengimprovisasi atau menginovasi dalam pembinaan diri. Bapak Guru Suci pernah berpesan juga, setiap melakukan hal apapun, bertanyalah, jangan beranggapan diri kita sendiri sudah sangat hebat. Mengerti akan pentingnya peraturan suci, maka baru bisa mendukung dan membimbing para pembina ke arah yang baik. Maka, sebagai pembina diri, harus memiliki pondasi dasar yang baik dengan mengikuti peraturan suci yang sudah disampaikan. Makanya kenapa di dalam wadah ketuhanan, kita harus bisa menaati peraturan suci yang sudah ada. Yang kedua, zeren fuqi, melaksanakan kewajiban dan memikul tanggung jawab kita. Zeren merupakan kewajiban dan misi kita. Fuqi, memikul dan mengemban. Buddha Jigong pernah berkata, jangan beranggapan dengan membabarkan dharma di depan mimbar, amal pahalanya lebih besar ketimbang kita berdiri di depan pintu masuk dan hanya menyungguhkan handuk kepada umat-umat lainnya. Para pembina Tao tidak dibagi berdasar tingkat atas dan bawah. Yang ada hanyalah misi dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda-beda. Di dalam wadah ketuhanan, kita harus bisa lakukan yang terbaik. Peranan kita sebagai apa, disitulah kita lakukan dengan baik. Dan jangan kita melihat sepele dari setiap hal yang kita lakukan di dalam wadah ketuhanan. Bapak Guru Suci pernah berkata juga, tidak peduli alam nirwana atau urusan rohani, tanggung jawab kita adalah melintasi umat manusia. Tentu bertujuan memberitahu asal kita dari mana, serta yang terpenting adalah agar bisa terbebas dari roda reinkarnasi. Di dunia fana tentu juga masih ada tanggung jawab dan kewajiban kita, yaitu membantu mewujudkan dunia yang adil dan makmur. Buddha Jigong pernah berkata juga, langit dan manusia bersatu untuk menyempurnakan hal besar ini. Sebelumnya, untuk menyatukan hal besar ini, kita sebagai manusia harus bisa menuntut diri lebih baik. Maka, baru bisa memancarkan hati dari Buddha. Sehingga akan bisa mencapai tujuan dan kewajiban kita. Untuk bisa menuntut diri lebih baik, maka dimulai dari kehidupan manusia ini dalam dunia fana. Dalam kitab Ta Xue menuliskan membina diri, membina keluarga, mengatur negara, maka bisa mengendalikan dunia. Maknanya apa dalam kitab Ta Xue ini menuliskan demikian? Terutama kita mulai dari kita bagaimana kita merubah pribadi kita dulu. Itu yang paling dasar. Bagaimana kita merubah ke arah yang lebih baik. Dengan adanya perubahan pada diri kita, perlahan-lahan tentunya adalah pihak keluarga yang bisa melihat perubahan pada diri Anda. Bila diri Anda ada perubahan, maka perlahan-lahan kita akan bisa mengajak dan bahkan kita bisa mempengaruhi keluarga kita dengan hal yang positif tentunya. Dalam satu lingkup yang kecil keluarga ini,
perlahan-lahan mereka bisa menggerakkan hati dari masyarakat. Tetangga melihat, oh, orang yang melakukan pembinaan diri ternyata orangnya sangat baik sekali, bermoral sekali. Dan perlahan-lahan di lapisan masyarakat sudah terkena pengaruh yang baik. Lapisan masyarakat lebih besar daripada lapisan keluarga, akan bisa lebih tinggi lagi, bahkan akan menuju ke arah negara. Satu negara yang baik, kemajuan yang bagus, masyarakat yang bermoral, akan bisa diperlihatkan ke seluruh dunia, dan negara-negara sekitar akan melihat dan mengikutinya. Perlahan-lahan bukankah ini akan kita bisa mempengaruhi dunia ke arah yang lebih baik. Itulah makna dari kitab Taxue. Yang berikutnya lagi adalah Cheng Gong Heai. Cheng Gong Heai ini bersikap hormat, rendah hati, dan ramah. Kata Cheng Gong menghormati orang lain dan rendah hati. Heai antara atas dan bawah, akur dan damai. Maksudnya atas dan bawah ini adalah kita sering di wadah ketuhanan sering mendengar Chen Shen sama Hou Xue. Yang dahulu membina dan yang belakangan membina. Dan kita adalah selalu berada di belakang orang yang pendahulu kita. Dan di belakangnya kita masih ada para junior-junior kita. Makanya diperlukan juga adanya rendah hati untuk bisa menghormati para pendahulu. Maka kita bisa mendapat sikap yang hormat. Maka dengan demikian para junior melihat hal tersebut, mereka juga akan bisa menghormati kita semua. Dengan cinta kasih, kita menghilangkan berbagai macam kesalahpahaman. Karena dengan adanya kesalahpahaman akan sangat mudah memicu perselisihan. Perselisihan muncul, maka tidak akan ada kedamaian. Kedamaian muncul, suatu wadah tidak akan bertahan lama dan akan sirna. Maaf, bila kedamaian tidak muncul lagi, suatu saat wadah tersebut tidak akan bertahan lama dan akan sirna. Tidak peduli dalam keluarga, wadah ketuhanan, masyarakat, menghormati orang lain dan rendah hati berperan sangat penting sekali. Namun, semua itu bukan hanya ucapan, tentunya harus bisa dilaksanakan. Dalam kalangan Buddhis menyebutkan, sesama pembina harus saling memuji dan mendukung barulah bisa maju. Sesama pembina diri tentu kita harus bisa memberikan hawa yang positif. Saling dukung dan mendukung, itu yang diinginkan. Sebenarnya bukan dalam wadah ketuhanan saja, namun di dalam kehidupan bermasyarakat, hal seperti ini yang sudah harus kita lakukan. Pendahulu berpesan, meskipun kita melakukan penyebaran besar-besaran, namun bila intern moralitas pribadi tidak dikembangkan, maka tujuan kita tidak akan pernah tercapai. Maka pembina intern, ekstern haruslah selaras. Tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh hanya membina intern saja, tidak boleh hanya membina ekstern saja. Antara intern dan ekstern itu harus seimbang. Kita sering mendengar di dalam wadah ketuhanan kata Siopan, membina dan melaksanakan, merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dilupakan. Dari melintasi umat, perlahan-lahan kita melintasi kearifan kita. Ibaratnya sejalan. Melintasi umat adalah ekstern, kita melaksanakan. Internnya kita juga dapat melintasi kita punya kearifan. Mengapa bisa demikian? Kita bertemu dengan umat yang baru, bagaimana kita mendukung mereka, kita mengayomi mereka, ya tentu menggunakan kita punya pengalaman dan kearifan kita masing-masing. Disitulah kita sambil lakukan dan sambil kita belajar. Pepatah mengatakan, mematahkan satu batang sumpit sangatlah mudah sekali. Namun, bila 10 batang sumpit diikat bersama, saat itu sulit dipatahkan. Sebuah pohon besar dijadikan jembatan menyeberang, namun bila patah, sudah tidak ada lagi tentunya, karena pohonnya hanya satu. Bila pohon kecil, namun berjumlah banyak dan dijadikan satu sebagai sebuah jembatan, maka jembatan yang kecil ini
bisa akan lebih kuat ketimbang satu pohon yang besar tersebut. Perumpamaan ini memberitahukan kepada kita menghormati orang lain dan rendah hati akan menciptakan keharmonisan dalam wadah ketuhanan. Tentunya, sehingga semua kekompakan saat itu memiliki tenaga yang besar. Ibaratnya, seperti sebuah semen yang diaduk bersama-sama agar lebih kuat. Menjadi sebuah jembatan yang kokoh untuk menghubungkan umat manusia dengan wadah ketuhanan. Dan tentu untuk mencapai hal ini dibutuhkanlah kerjasama dari kita semua. Bukan bergantung hanya dari satu orang saja untuk bisa mewujudkan hal ini. Bukan bergantung dari seorang pandita atau bergantung dari para impulse, pembawa dan penjamin, atau bergantung kepada satu umat yang hebat dan lihai. Bukan seperti itu. Tapi semua hal ini akan terwujud bila ada kerjasama dari kita semua. Jigong Lao Shi pernah berkata, kita membina diri, membina hati kita, melaksanakan untuk memantapkan lagi hati kita. Janganlah kita membandingkan satu sama lain siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih beradah. Toh, sampai akhirnya yang kita miliki saat kita tinggalkan juga tidak dibawa kemana-mana. Yang kita bawa hanyalah karma kita masing-masing. Ingat, kita merupakan sebuah jembatan kebaikan yang bisa menghubungkan umat manusia dengan para Buddha. Namun, asal ada dilaksanakan dengan sesuai dengan sebenarnya, maka hal itu barulah bisa terwujud. Mungkin kesempatan kali ini yang berbahagia ini Hoshi sampaikan sampai di sini. Semoga Dharma singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan Pandita, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia dan terima kasih.